Dulu Bu, dulu Pak. Dulu orang Arab itu ngejek kita Jawi Bagar. Jawi artinya orang Jawa. Jawi itu bukan cuma orang Jawa, orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Sulawesi, semua Nusantara ini dulu disebut Jawi. Dan mereka ngejek Jawi Bagar. Bagar itu bakor. Bakor Pak Ustaz, kan ada dalam surat Al-Quran Al-Baqarah, sapi. Asal ngelihat orang kita Jawi Bagar. Kenapa dia ejek kita Jawi Bagar? Karena nggak lancar ngomong Arab. Asal ketemu Jawi Bagar. Bagaimana Allah mau mengangkat derajat orang kita di Makkah? Lahir seorang laki-laki, hafal Quran, hafal hadis, nulis tafsir. Judul tafsirnya Marah Labid fi Kashfi Ma'anil Quranil Majid. Namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Orang mana tuh? Banten. Tolong ingat baik-baik, mungkin ini nanti akan keluar dalam UAS ujian akhir semester. Ahli tafsir, pernah ceramah di Al-Azhar Mesir. Syekh Nawawi Al-Bantani, makamnya di Mu'alla di Makkah Al-Mukarramah. Lalu ahli hadisnya datang lagi seorang anak laki-laki dari Jawi juga, namanya Mahfuz, di ujung namanya At-Turmusi. Turmusi itu dari mana Pak Ustaz? Tremas Pacitan. Pripun kabare panjenenganipun? Saya muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Oh, banyak orang Jawa dari Pacitan, ahli hadis, orang hebat. Muridnya siapa? Syekh Mahfud Al-Termasi punya murid, jenenge siapa? Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, mendirikan Nahdlatul Ulama, naik derajat jauh. Lalu kemudian Imam Masjidil Haram, ada seorang anak laki-laki merantau karena keluarganya ditekan oleh Belanda, menyeberang sampai ke Makkah. Rupanya bak kata pepatah orang Melayu, kalau ada tuah di badan, pasir digenggam menjadi intan. Suatu ketika dia sudah hafal Quran, dia hafal hadis, menikah dengan anak orang kaya. Nama bapaknya Syekh Soleh Al-Kurdi. Al-Kurdi berarti orang, ya orang Kurdi. Oh, Al-Kurdi. Kurdi sampai sekarang suku yang nggak punya negara. Kurdi ada Salahuddin Al-Ayyubi, orang Kurdi. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, orang Kurdi. Kurdi ada di Turki, ada di Suriah, ada di Mesir. Syekh Amin Al-Kurdi nggak punya negara. Lalu kemudian mertuanya Syekh Soleh Al-Kurdi ini membawa anak muda ini sholat di istana raja. Rajanya langsung jadi imam. Pas baca ayat, salah baca dia, ditakdirkan Allah salah. Lalu kemudian diluruskan oleh anak muda ini di belakang. Setelah diluruskan bacaannya, selesai sholat dia nanya, jenenge sampean sopo? Itu terjemah Jawanya. Kalau bahasa kampung kami, what is your name? Nama saya adalah Ahmad Khotib Al-Minkabawi. Minkabawi, Minangkabau. Syekh Ahmad Khotib Al-Minkabawi, orang Nusantara yang jadi imam di Masjidil Haram, meninggal tahun 1915-1916. Maka bangkitlah marwah harkat martabat orang Nusantara di Makkah Al-Mukarramah. Lalu Syekh Ahmad Khotib Al-Minkabawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfud At-Turmusi mengirim murid-muridnya. Satu muridnya pulang ke Jombang mendirikan Nahdlatul Ulama, satu muridnya pulang ke Yogyakarta, itulah dia Kiai Haji Ahmad Dahlan. Satu muridnya pulang ke Sumatera Barat, itulah dia Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mendirikan PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Satu lagi muridnya pulang ke Medan Sumatera Utara, namanya Syekh Hasan Maksum, mendirikan namanya Al-Jam'iyatul Wasliyah. Muhammadiyah 1912, NU 1926, PERTI 1928, Al-Wasliyah 1930. Makanya suatu ketika waktu saya sedang hadir acara ijtima' tabligh 20.000 orang, tiba-tiba datang seorang bertanya ke saya, Ustaz, ya sebetulnya aliran Ustaz apa? Kenapa Bapak nanya begitu? Soalnya kami lihat di NU Bapak sekretaris lembaga Bahsul Masail, terus di Muhammadiyah Bapak sebagai penasehat lazismu lembaga amil zakat Muhammadiyah, terus di Al-Wasliyah kami lihat Bapak di komisi dakwah, terus di PERTI Bapak komisi fatwa. Terus saya balik nanya, kamu siapa? Saya Intel Pak. Lalu saya jelaskan bahwa Muhammadiyah, NU, PERTI, Al-Wasliyah ini adalah organisasi keagamaan yang disusun oleh ulama Nusantara untuk ngelawan Belanda.
Jadi kalau ada orang ormasnya banyak, itu namanya mazhab ukhuwah, bersaudara, selama masih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah sampai hari ini hubungan kami masih tetap akrab. Jadi nggak masa tersinggung dengan ceramah Ustaz. Orang saya nggak nyebut nama. Nama nggak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Nah, jadi kalau dipahami seperti itu, dulu kan kelahi ini antar mazhab ini Pak Ustadz, yang Muhammadiyah subuhnya nggak pakai kunut, yang NU pakai kunut, lalu berantem anak mudanya sampai belaga dalil. Alhamdulillah Ustadz, sekarang sudah nggak berantem lagi. Kenapa? Karena sama-sama nggak sholat subuh.